Ikhwan wal akhwat sekalian, setelah Nabi Ibrahim dan Sarah waktu itu sudah menikah, eh, Raja Namrud mengusir Ibrahim dari tanah Babilonia, ya. Akhirnya Sarah dan Ibrahim itu pergi hijrah ke suatu tempat yang di sana dipimpin oleh seorang raja yang zalim. Tidak jauh berbeda dengan Namrud. Cuma raja ini mata keranjangnya luar biasa. Jadi sangat suka mencari wanita yang cantik gitu. Kalau dia lagi jalan-jalan ketemu wanita yang cantik, mau itu istri siapapun, dia bisa ambil paksa. Nah, sementara kan Nabi Ibrahim mempunyai istri Sarah yang sangat cantik rupanya. Menurut riwayat, kecantikan seluruh dunia, kecantikan wanita seluruh dunia sepanjang zaman itu diberikan kepada Sarah. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa Sarah ini, istrinya Nabi Ibrahim ini tercantik kedua setelah Siti Hawa. Nah, untuk mengantisipasinya ya, agar Ibrahim bisa melindungi Sarah, akhirnya merencanakanlah Nabi Ibrahim kepada Sarah, kalau kamu nanti ditanya, bilang saja kamu itu adik saya, adikku, jangan mengaku istri gitu ya. Jadi mengakui bahwa Sarah itu adalah adik perempuan atau saudara perempuannya Nabi Ibrahim, tidak mengaku bahwa itu Sarah itu adalah istrinya. Karena apa? Supaya bisa melindungi, karena di waktu itu istri itu seperti milik di Mesir itu, jadi lebih bisa dilindungi saudara perempuan daripada seorang istri. Jadi Nabi Ibrahim berharap dengan tidak diketahuinya bahwa Sarah itu adalah istrinya tapi adiknya, akhirnya si raja ini tidak bisa mengambil gitu, tidak bisa eh, mengambil Sarah. Tapi ternyata tetap saja Sarah ini diambil oleh raja karena terpesona oleh kecantikan yang luar biasa. Akhirnya dipanggil lah Sarah di apa oleh petugas-petugas raja, dimasukkan ke dalam istana, dimasukkan ke dalam kamar, didandani sedemikian rupa untuk melayani raja. Nah, ketika raja mau mendekati, ini Sarah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga raja ketika mau mendekati Sarah, tubuhnya tiba-tiba lumpuh. Ya, tubuhnya tiba-tiba jadi patung, tidak bisa bergerak gitu. Ini kenapa? Badan saya kenapa tidak bisa bergerak ini? Tolong sembuhkan saya. Saya janji kalau saya sembuh gak akan mendekati kamu gitu kan. Akhirnya Sarah berdoa lagi kepada Allah, minta disembuhkan, karena si raja ini sudah berjanji tidak mendekatinya. Tapi tiba-tiba sesudah sembuh waktu itu, kambuh lagi yang namanya laki-laki melihat wanita cantik di depannya kan. Akhirnya mau mendekati Sarah lagi, Sarah berdoa lagi, lumpuh lagi tubuhnya. Terus seperti itu sampai berkali-kali. Akhirnya si raja ini takut, manggil prajuritnya, ini keluarkan wanita ini, dia ini bukan manusia, ini kayaknya jin, setan, ini susah sekali didekati kan gitu. Akhirnya si jin ini merasa takut, aneh ya. Dipanggillah Nabi Ibrahim, ceritakan kenapa kok adikmu itu susah ditaklukkan. Akhirnya Nabi Ibrahim mengenalkan si raja itu bahwa Allah lah yang melindungi dia, Allah lah yang melindungi saya, Allah lah Tuhan kita semuanya gitu. Jadi Sarah ini dilindungi oleh Allah Rob kita. Terus akhirnya berdiskusi hingga lama-lama raja ini tertarik dan akhirnya memberikan Nabi Ibrahim dan Sarah hadiah berupa budak wanita yang namanya Siti Hajar. Ya, Hajar ini ternyata adalah seorang putri raja yang kalah perang waktu itu. Sehingga kan kalau dulu zaman perbudakan, ketika perang yang kalah perang itu diperbudak oleh yang menang perang. Nah, Siti Hajar itu tadinya putra raja ya, lalu diberikanlah kepada Nabi Ibrahim. Akhirnya dibawa sebagai hamba sahaya oleh Nabi Ibrahim kepada Sarah, dibawa lagi pulang. Nah, disinilah mulai lama-lama setelah berumah tangga bertahun-tahun, puluhan tahun bersama Sarah, Nabi Ibrahim sama sekali tidak berkurang kecintaannya kepada Sarah. Nabi Ibrahim sangat mencintai Sarah. Namun lama-lama Sarah berpikir merenung, karena
sekian lama berumah tangga belum juga dikaruniai putra. Sementara Nabi Ibrahim itu kan Rasul. Mana mungkin Rasul tidak mempunyai keturunan, tidak mempunyai penerus risalah. Akhirnya karena tidak mampu memberikan keturunan kepada Ibrahim, terlintaslah di hati Sarah itu untuk mendorong Nabi Ibrahim menikahi Hajar, yang waktu itu ya masih sebagai hamba sahaya. Sarah akhirnya mendorong Nabi Ibrahim, nikahilah Hajar, karena supaya mudah-mudahan dengan kamu menikahi Hajar itu lahirlah keturunan yang akan meneruskan perjuangan risalah. Nabi Ibrahim kan awalnya ragu-ragu, tapi akhirnya dengan izin Allah ditikahlah Hajar ya. Qadarullah, setelah menikah dengan Hajar ternyata Allah langsung memberikan, tidak lama setelah itu memberikan karunia anak yang diabadikan di surat As-Saffat ayat 101. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami beri dia, yaitu Nabi Ibrahim, bighulamin halim, dengan seorang anak, dengan lahirnya seorang anak yang amat sabar. Yang dimaksud di sini menurut mufasir adalah Nabi Ismail alaihi salam. Lahirlah Ismail dari rahim Sayyidah Hajar. Nah, ketika lahir Nabi Ismail kan otomatis Nabi Ibrahim yang namanya suami lebih sering bersama dengan istri yang baru melahirkan seorang anak. Apalagi ini lama ditunggu-tunggu, menantikan seorang buah hati, seorang anak. Tiba-tiba ini lahir anak yang ganteng, anak yang bersih, ya, yang diberi nama Ismail. Ya akhirnya Nabi Ibrahim lebih sering bersama Hajar. Nah, ternyata disinilah muncul sifat ya kemanusiaannya Sarah ya. Jadi meskipun istri seorang nabi, ya tetap manusiawi, ada rasa cemburu. Sampai-sampai marah-marah itu Sarah kepada Hajar. Tapi paham Nabi Ibrahim, meskipun Sarah itu marah-marah, tidak dimarahi lagi oleh Ibrahim, karena tahu Nabi Ibrahim itu bahwa Sarah ini cemburu. Kalau cemburu kan itu asalnya dari cinta ya, cemburu tanda sayang. Jadi dibalas lagi lah oleh kasih sayang, bukan dengan dimarahi itu Sarah ini. Meskipun marahnya itu luar biasa marah kepada Hajar ini, sampai-sampai keluar kata-kata yang menyeramkan lah seperti itu. Kata-kata kasar keluar, saking cemburunya Sarah waktu itu. Akhirnya dengan izin Allah, Nabi Ibrahim berencana untuk menjauhkan Hajar dengan Sarah. Ya. Hajar disuruh Nabi Ibrahim untuk pergi ke suatu arah, nanti Nabi Ibrahim menyusul. Duluanlah Hajar pergi membawa anaknya Nabi Ismail. Lalu setelah itu Nabi Ibrahim menenangkan Sarah. Nah, barulah setelah itu, setelah Sarah tenang, Nabi Ibrahim menyusul Hajar di perjalanan. Dibawalah Siti Hajar ini ke suatu tempat yang sama sekali Sarah atau Hajar ini belum tahu. Menempuh perjalanan ratusan atau mungkin ribuan kilo, tibalah Ibrahim dan Hajar ini di suatu tempat yang sekarang itu Mekah. Ya. Sekarang kalau lihat Mekah, wah ramainya luar biasa. Ya meskipun saat pandemi ini subhanallah ya, yang tadinya sekarang musim haji itu jadi dilarang berangkat kan dari Indonesia juga. Dulu Mekah itu kosong, tidak ada orang, tidak ada pohon-pohonan, hewan-hewan itu tidak ada sama sekali satupun, karena tidak ada air, tidak ada aliran air, setetes air pun tidak ada. Sementara waktu itu Nabi Ibrahim membawa Hajar ke situ, ke daerah, ke lembah tandus, kering, tidak ada pepohonan, tidak ada hewan-hewan, tidak ada air sungai, tidak ada air satu tetes pun. Setelah sampai di sana, Hajar ditempatkan di suatu tempat dengan Ismail. Tiba-tiba tanpa sepatah kata pun Nabi Ibrahim
berbalik arah lalu melangkah meninggalkan Hajar sambil menahan gejolak perasaan, ya, mungkin menahan mata yang berkaca-kaca waktu itu. Ya, mana tega lah secara manusiawi meninggalkan seorang istri yang baru melahirkan, seorang bayi yang ganteng, ya, tidak lama setelah melahirkan. Ini harus ditinggalkan tanpa berkata-kata apapun, karena yang namanya laki-laki, ya, sifat umum laki-laki itu kalau punya masalah itu cenderung diam. Nah, ini untuk yang untuk yang sudah menikah, ya. Jadi biasanya karakter suami, karakter laki-laki itu kalau punya masalah banyak itu justru memilih untuk diam, tidak tidak banyak cerita, apalagi kepada istrinya. Beda dengan istri, ya, beda dengan wanita. Kalau wanita kan kalau ada masalah dikit aja kan maunya dicurhatin, diceritain gitu. Tapi kalau laki-laki itu biasanya memilih untuk diam. Makanya Nabi Ibrahim itu karena berat sekali bebannya itu tidak bisa berkata-kata. Sampai-sampai Hajar memanggil berkali-kali kepada Nabi Ibrahim waktu itu. Suamiku, suamiku gitu. Ibrahim, Ibrahim, apakah engkau mau meninggalkan aku bersama anakku, bersama anakmu yang masih kecil ini di sini? Dipanggil lagi, tidak mendengar atau tidak berbalik arah. Nabi Ibrahim mendengar, cuman mau jawab gimana bingung gitu. Sampai berkali-kali, Ibrahim, apakah engkau tega meninggalkan aku dan anakmu ini di tempat yang kering seperti ini sendirian? Karena tidak dijawab juga oleh Ibrahim, akhirnya Hajar mengganti pertanyaannya. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Allahu amaraka bihada. Jadi kalau Allah panjang hamzahnya itu berarti ada hamzah istifhamnya di depannya, berarti bertanya. Makanya kalau kita bilang Allahu Akbar itu hamzahnya tidak boleh panjang. Allahu Akbar. Karena apa? Karena itu artinya jadi bertanya, apakah Allah Maha Besar? Makanya yang panjang itu lamnya, jangan hamzahnya. Allahu Akbar gitu kan. Nah, Siti Hajar ini bertanya kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkan engkau, wahai Ibrahim? Ketika ditanya seperti itu, barulah Nabi Ibrahim berbalik arah, menghampiri lagi Hajar. Dipeganglah lagi itu kedua tangannya, dipandanglah lagi wajah Hajar. Waktu itu saling berpandang-pandangan. Masya Allah. Nabi Ibrahim lalu bilang, iya, ini adalah perintah Allah. Jadi bukan Nabi Ibrahim tega, bukan Nabi Ibrahim itu tidak punya rasa kasih sayang, tidak punya cinta kepada istri dan anak. Tapi cinta kepada Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Sehingga meskipun harus meninggalkan anak dan istri, waktu itu anaknya malah masih bayi di suatu tempat yang tidak ada siapapun, tidak ada air, tidak ada pohon, tidak ada hewan. Ketika itu perintah Allah, Nabi Ibrahim harus siap membuktikan cintanya kepada Allah, melebihi cinta kepada anak dan istrinya. Ya, ini perintah Allah. Masya Allah, waktu itu Hajar juga mengerti. Dilepaskanlah tangan Ibrahim. Kalau ini perintah Allah, pergilah wahai Ibrahim. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. La yudhayyi'anillah. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Akhirnya Nabi Ibrahim lega. Pergilah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan putranya yaitu Ismail. Masya Allah, luar biasa ini. Hajar seorang wanita yang baru melahirkan. Bayangkan, wanita yang baru melahirkan kan ya seharusnya istirahat. Ini malah berjalan jauh lalu ditinggalkan di suatu tempat yang kering, yang sekarang Mekah, ya. Ketika Hajar memiliki keyakinan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakannya ketika dia ada dalam perintah dan instruksi Allah, ketaatan kepada Allah, keyakinan tersebut tidak lantas membuat Hajar itu santai-santai atau
duduk aja menunggu pertolongan Allah datang, menunggu malaikat membawakan makanan. Tidak. Hajar waktu itu berusaha menghabiskan tenaga untuk berikhtiar. Ketika air habis, makanan bekal habis ya, sementara Ismail menangis dengan suara yang keras, Hajar akhirnya berlari menuju suatu bukit yang namanya Bukit Sofa. Bukit Sofa. Ketika sudah sampai di atas, melihat ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, tidak ada apa-apa hadirin. Di sana tidak ada sesuatu pun yang bisa dimakan. Satu pohon saja tidak ada. Air saja tidak ada. Turun lagi lah Hajar turun lagi dari Sofa, berangkat lagi ke arah yang berbeda, ke Bukit Marwah. Naik lagi ke Bukit Marwah, mencari-cari sesuatu yang bisa menolong dia, seseorang yang bisa menolong, atau sesuatu yang bisa dimakan. Tidak ada. Turun lagi, kembali lagi ke Bukit Sofa, sampai 7 balikan itu Hajar naik turun Bukit Sofa dan Marwah. Akhirnya tenaganya habis, melemahlah Hajar waktu itu. Baru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan dengan dikirim malaikat untuk membantu Hajar, sehingga dimunculkanlah mata air yang muncul di bawah kakinya Nabi Ismail. Muncullah air yang menyembur. Nah, yang disebut air Zam-Zam. Waktu itu Hajar bahagia, akhirnya ada mata air. Tapi kalau kita mungkin akan marah ya kepada Allah ya. Kok kenapa baru sekarang gitu kan? Tadi saya capek bolak-balik Sofa marah, ternyata muncul airnya di sini. Coba kalau dari tadi nunggu aja ya, gak usah capek-capek. Nah, ini Hajar tidak berpikiran seperti itu. Jadi Allah menunggu maksimal ikhtiar kita. Doa harus disertai dengan ikhtiar. Keyakinan kita kepada Allah juga harus disertai dengan usaha kita untuk meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Ketika Allah menjanjikan kita rizki atau kemenangan, ya bukan cara untuk meraihnya bukan dengan ditunggu, dengan duduk untuk menunggu pertolongan Allah. Tapi Allah ingin melihat sejauh mana usaha kerja keras kita untuk meraihnya. Urusan nanti diberi oleh Allah, Allah bisa memberi jalan dari jalan yang bahkan kita tidak sangka-sangka. Min haitsu la yahtasib. Seperti Hajar sudah berangkat pergi naik ke Bukit Sofa, turun lagi naik lagi ke Bukit Marwah. Ternyata munculnya air Zam-Zam itu dari telapak dari bawah kakinya Nabi Ismail, ya. Nah, akhirnya di situ muncul mata air terus mengalir tanpa henti, sehingga Nabi Ismail dan Hajar bisa minum. Nah, setelah itu datang satu kabilah yang datang kalau tidak salah dari Yaman ya, meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sana. Akhirnya oleh Siti Hajar dipersilahkan. Jadilah Mekah itu pemukiman ya. Lama-lama menjadi sebuah kampung yang mulai datang banyak orang. Di sana mulailah peradaban. Nah, Ismail perlahan-lahan dididik oleh seorang ibu yang luar biasa, yaitu Sayyidah Hajar. Sampai Nabi Ismail menginjak usia pemuda, remaja, di mana tenaganya, kekuatannya sudah cukup untuk bekerja. Barulah waktu itu Nabi Ibrahim datang. Jadi bertahun-tahun, mungkin sekitar belasan tahun, Nabi Ismail tidak tahu, tidak ingat wajah ayahnya, rupa ayahnya. Tidak pernah bertemu dengan ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Hanya dididik
diasuh oleh seorang ibu yaitu Hajar. Lalu kemudian Ibrahim mendatanginya, ya. Barulah di situ bertemu Ibrahim dengan Hajar, bertemu dengan Ismail. Ternyata Ismail juga sudah tahu, ya, yang namanya kepada ayah itu sudah, hatinya sudah terikat kepada ayahnya meskipun baru bertemu, tapi langsung hormat takdim Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam karena didikan yang luar biasa dari Hajar. Setelah bertemunya Nabi Ibrahim dengan Ismail, tidak lama setelah itu, singkat cerita, Masya Allah, lagi kangen-kangennya, lagi rindu-rindunya dengan Nabi Ismail, dengan Sayyidah Hajar, ternyata turun perintah Allah melalui mimpi yang diabadikan di surat As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fanzur madza tara. Maka tatkala anak itu, yaitu Nabi Ismail, ya, menurut mufassir, sampai kepada usia yang bisa diajak bekerja bersama-sama dengan Nabi Ibrahim, berkatalah Nabi Ibrahim kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, bermimpi bahwa saya menyembelih kamu. Fangdur madza tara, maka perhatikanlah bagaimana pendapat kamu, ya. Pikirkanlah gimana pendapatmu. Nabi Ibrahim yakin ketika seorang nabi bermimpi, rasul bermimpi, itu mimpinya bukan dari setan tapi dari Allah, yang mana itu seringkali merupakan sebuah instruksi. Artinya ketika Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih Nabi Ismail, itu adalah instruksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mau tidak mau Ibrahim itu harus melaksanakan perintah Allah meskipun itu menyembelih anaknya sendiri. Tapi dengan bijaksananya seorang ayah, yaitu Nabi Ibrahim, meskipun itu sudah jelas perintah Allah, Nabi Ibrahim tetap menjaga adabnya, tidak langsung mengambil pedang, mengambil pisau, lalu Nabi Ismail disuruh berbaring. Ayo berbaring kamu, Allah memerintahkan saya nih untuk menyembelih kamu. Tidak seperti itu. Tapi Nabi Ibrahim berkomunikasi dengan anak. Ini juga yang harus ditiru oleh ayah-ayah seluruh dunia, ya. Ketika mendidik anak itu tidak langsung memaksakan apa maunya ayah, tapi dilihat dulu bagaimana nih pendapat si anak. Ini juga sekaligus mengevaluasi bagaimana hasil didikan istri saya, yaitu Hajar, kepada anak saya, yaitu Ismail. Sekaligus Nabi Ibrahim juga ingin tahu bagaimana nih jawaban seorang Ismail. Ternyata luar biasa. Lanjutan ayatnya, qala ya abatif al ma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah, ya, engkau akan mendapatkan saya, ya, termasuk orang-orang yang sabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Itu Nabi Ismail tidak menolak, siap disembelih oleh ayahnya sendiri karena itu adalah perintah Allah. Jadi luar biasa, anak, ayah, juga istri, satu keluarga mengutamakan perintah Allah, mengutamakan kecintaan kepada Allah daripada kecintaan kepada yang lain. Meskipun di sana ada penggoda, ya, yaitu iblis, setan, datang menggoda. Nabi Ibrahim digoda, Nabi Ismail digoda, Hajar digoda, ya. Datang ke Nabi Ibrahim, masa kamu mau disuruh menyembelih anak yang sudah kamu tunggu-tunggu, anak yang baru aja ketemu, masa mau disembelih?
Itulah godaannya setan kurang lebih ya. Tapi Nabi Ibrahim tentunya kuat menghadapi godaan tersebut. Dilemparlah setan itu. Nah, makanya kan di ritual ibadah haji ada lempar jumroh. Terus tadi juga ya sa'inya Hajar dari Sofa ke Marwah itu kan diabadikan oleh ibadah haji, yaitu sa'i ya, lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Itu adalah seharusnya ketika haji, ketika sa'i itu kita menghayati bagaimana perjuangan Hajar waktu itu. Cuman sekarang menghayatinya susah karena beda kondisi, karena sekarang fasilitasnya kan sudah super lengkap. Ada AC-nya, jalannya juga udah bagus kan. Kalau dulu Hajar sendirian ya. Nah, ini juga melemparinya Nabi Ibrahim kepada iblis, setan, ini juga diabadikan dalam ritual ibadah haji. Datang kepada Nabi Ismail sama, Nabi ke Hajar juga sama. Iblis tidak mampu menggoda, malah dilempari oleh batu. Akhirnya dibawalah Ismail, disuruh berbaring, yaitu Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Inilah ujian yang bisa disebut ujian cinta. Karena coba saja dilihat dari awal Nabi Ibrahim itu banyak sekali diuji Allah. Diuji untuk mendakwahi ayahnya ya. Karena yang namanya ayah kan, kalau ayah menyuruh atau menunjukkan mendidik anak kan biasa. Tapi kalau ayah dikasih tahu sama anak itu jarang kan yang mau mendengar. Atau kita sebagai anak disuruh untuk mendakwahi orang tua, itu sulit ya. Mengorbankan kecintaan kita kepada ayah dengan keputusan dari Allah, ternyata ayah kita susah untuk didakwahi. Lalu waktu itu Nabi Ibrahim juga diuji kecintaannya dengan konflik, dengan diambilnya Sarah oleh raja. Diuji lagi dengan menikah lagi dengan Hajar, sehingga harus menjaga keutuhan rumah tangganya. Diuji lagi oleh cemburunya Siti Sarah. Diuji lagi harus meninggalkan Sarah dan putranya Ismail di lembah kering dan tandus di Mekah. Nah, sekarang ketika sudah besar Nabi Ismail, diuji lagi oleh Allah bagaimana Ibrahim mampu atau tidak menyembelih putranya yaitu Ismail. Ternyata Nabi Ibrahim siap selama itu perintah Allah karena kecintaannya kepada Allah. Nah, ternyata ini merupakan hanya sebagai ujian kepada Nabi Ibrahim yang oleh Allah digantikan ya. Dibawalah domba-domba dari surga oleh malaikat kepada Nabi Ibrahim, sehingga Nabi Ismail tidak jadi disembelih oleh Ibrahim, yang ternyata itu adalah ujian dari Allah, digantikan penyembelihan, pengorbanan Ismail itu dengan seekor domba. Ini juga jadi syariat yang terus dilestarikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan menjadi syariat juga kepada kita sampai saat ini. Jadilah Idul Kurban ya, hari raya kurban, di mana umat Islam seluruh dunia di tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat Idul Adha, lalu hari tasyrik 11, 12, 13 itu diharamkan saum. Semuanya di situ untuk yang berada, orang yang mampu disyariatkan untuk kurban tiap tahun, itu dengan sapi atau dengan domba, dengan kambing, atau kalau ada di Arab ya dengan unta. Nah, itu akhirnya Nabi Ibrahim dicap oleh Allah lulus dari segala ujian. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Nabi Ibrahim melewati setiap ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Nabi Ibrahim mampu mendidik istrinya, kedua istrinya, juga mendidik anaknya menjadi penerus risalah, menjadi keluarga yang luar biasa memegang teguh
agama Allah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai turunan-turunannya. Kelak nanti ketika bersama dengan Sarah, Sarah juga dikaruniai seorang anak yang namanya Nabi Ishak, ya. Dari Nabi Ishak ini turunan-turunannya banyak sekali yang menjadi nabi dan rasul. Sampai ke Nabi Isa alaihi salam, itu semuanya adalah anak cucu turunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, inilah mungkin yang harus kita contoh di momen Dzulhijjah, momen akhir tahun Hijriah ini, apalagi di masa pandemi ini. Kita sebagai pribadi muslim harus lebih menguatkan iman di samping menguatkan imun tubuh kita. Karena keimanan ketauhidan kepada Allah adalah kunci turunnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Ibrahim mampu menjadikan dirinya tidak takut apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut kehilangan istri, kehilangan anak, tidak takut kehilangan nyawa meskipun dibakar oleh musuh-musuhnya, oleh musuh-musuh Allah. Tidak takut kehilangan harta. Nabi Ibrahim siap mengorbankan jiwa, raga, harta, lalu mendidik juga istrinya, anaknya, sehingga satu keluarga menjadi keluarga yang betul-betul beriman dan bertauhid kepada Allah. Ini juga harus kita contoh. Kita sebagai diri pribadi mampu bertauhid kepada Allah, lalu ajak keluarga. Diawali dengan diri, yaitu syakhsiyah thayyibah, lalu keluarga, anak, istri, ya, cucu, semuanya ajak untuk bertauhid kepada Allah sehingga jadi usroh thayyibah. Lalu teruskan sampai satu kampung bertauhid kepada Allah sehingga jadi qaryah thayyibah, ya, sampai akhirnya baldatun thayyibatun rabbun ghafur, sampai seluruh dunia Islam tauhid ini menjadi betul-betul agama yang rahmatan lil alamin, bisa menjadi rahmat kepada seluruh alam. Nah, itu saja ikhwan wa akhwat sekalian, pembahasan tentang sekilas pelajaran yang bisa kita ambil dari sekelumit kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah ini dan juga di masa pandemi ini kita bisa betul-betul mengambil ibrah dan kita diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya, mengamalkan yang baik-baiknya, dan kita diberi taufik hidayah oleh Allah untuk menjauhi segala larangan-larangannya.